Kalau ada satu patah kata, apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jung, siapa yang tahu? Hadiahnya umroh sama-sama. Semoga pertemuan ini menambah yakin kepada Allah, membuat kita semakin tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apa yang paling penting dalam hidup ini? Kalau ada satu patah kata, apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Jung, siapa yang tahu? Hadiahnya umroh sama-sama. Pertemuannya di depan Masjidil Haram. Ke sana masing-masing. Apa yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kalau ada satu patah kata, ayo siapa yang tahu? Yang sudah tahu diam, yang belum tahu yang jawab. Adakah hadirin? Berarti semua sudah tahu, makanya diam. Nabi diutus semuanya, para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Allah menurunkan berbagai kitab suci yang diakhiri dengan Al-Quran. Intinya satu, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Semua nabi diutus untuk memperkenalkan Allah, ingat ke Allah. Amal yang disukai Allah, ingat ke Allah. Amal yang dilarang Allah, supaya tahu apa akibatnya kalau kita zikir dan tidak zikir. Jadi kalau satu ayat saja ya yang dapat saya pahami dari Al-Quran, hanya ada satu ayat ini saja sudah cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, kepada Allah, aku ingat padamu. Ini saja sudah sangat mencukupi. Keuntungan terhebat dari zikrullah adalah kita akan diingat Allah secara spesial. Begini, misal ada wali kota kesini, langsung ingat nama bapak, disebut nama-nama bapak, senang tidak? Gubernur yang datang, oh ini Pak Fulan, apa kabar Pak Fulan? Saya ingat kepada bapak, Pak Fulan ini saya suka, pasti menjadi spesial. Datang lagi presiden, lebih suka. Sekarang kita diingat dan disebut-sebut oleh Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta ini. Tidak ada yang lebih hebat selain itu. Benar? Kalau saja cuma satu balasannya dari zikrullah, yaitu Allah akan mengingat dan menyebut kita, udah cukup itu. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau ingin tahu apa sih sumber masalah dalam hidup kita, cik jawab hadirin, kurang zikrullah, bukan kurang zikir, kurang zikrullah. Zikir itu ingat ya, kalau kurang ingatan, kurang zikiran. Kita ini kebanyakan mikir, kurang, harusnya jangan ngarang, harusnya banyak zikir kurang mikir. Salah, tidak benar.
Mikir ini disuruh oleh Allah. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun, kenapa dia tidak mikir? Mikir itu disuruh. Yang tepat adalah tiap mikir jadi zikir. Udah itu. Karena otak ini pasti mikir terus. Perintahnya apa? Surat Al-Ahzab ayat Ustaz Dery mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha katsiran 'alakum tuflihun. Al-Jumu'ah ayat 10. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Jadi kalau Allah kita tidak zikir, Allah juga tahu, ingat ke kita siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih minum, siapa yang ngasih nafas, siapa yang ngurus tubuh kita. Kalau Allah tidak ngurus kita, siapa lagi yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus diri. Sedikit sajalah kita, tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa kita tentang diri. Setiap saat kita ini diurus oleh Allah. Tapi kalau kita zikrullah, kita akan diperlakukan spesial. Misal hati oleh Allah akan diberikan sakinah, tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Tentram itu cuma satu pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membulak-balik hati juga hanya satu. Siapa? Allah. Muqallibal qulub. Allah pembulak-balik hati. Kalau Allah cabut ketenangan, pasti gelisah, tidak ada yang bisa menenangkan. Kalau Allah turunkan tenang, kita akan menikmatinya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi hati dibuat tenang. Pikiran ini otak milik Allah. Kita tidak mengerti otak ini bisa mikir seperti apa. Dibimbing nanti otak ini, diberi ide, diberi ilmu, diberi petunjuk, diberikan ilham, sehingga bisa berpikir yang baik, strategis, efektif, efisien. Bicara dibimbing oleh Allah, sehingga perkataannya perkataan yang baik, yang bisa dipahami. Kalau kita akan bertemu, dibimbing oleh Allah, ketemu dengan orang yang bisa memberikan manfaat. Kalau kita akan ketemu rezeki, dipilihkan rezekinya oleh Allah. Semua rezeki milik Allah. Nanti kita akan dimudahkan berjumpa dengan rezeki dalam keadaan halal barokah. Pokoknya diuruslah oleh Allah. Mendengar, melihat, bicara, bersikap, dibimbing oleh Allah yang menciptakan dan menguasai kita setiap saat. Enak tidak? Jawab hadirin, kan jawabannya gampang. Enak tidak? Dengernya aja enak. Aduh, enak hadirin. Nah, bahagia itu adalah yakin kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Kalau sudah makin yakin ke Allah, seperti apa? Lahir berbagai kemuliaan akhlak. Makin yakin ke Allah, makin ikhlas. Kalau yakin Allah maha melihat, terus maka ngapain kita sibuk ingin dilihat orang? Benar? Kalau yakin Allah maha membalas, mau ngapain kita mengharapkan balasan dari orang? Sedangkan kita tahu yang bisa membalas adalah Allah. Kalau yakin Allah maha melihat, di mana kita berbuat maksiat? Jadi maksiat itu pasti karena kurang zikir. Kalau zikir, ya Allah, Engkau maha melihat,
wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat. Kapan maksiatnya? Tidak ada tempat yang tersembunyi. Mau ngebohong, wahai yang maha mendengar, nggak bisa ngebohong karena Allah tahu kebohongan kita. Maka mari kita latih untuk banyak berzikir. Bagaimana caranya? C S Y. C-nya apa? Cepat kembalikan kepada Allah dalam segala hal. Misal begini, kita punya keinginan. Ada ingin apa? Novel mau apa? Mau bahagia. Yang benar, bukan mau jodoh, bukan. Yang benar, Allah mendengar loh. Ya, bahagia juga, jodoh juga. Dengar ya, ingin bahagia. Siapa yang bisa memberi bahagia? Langsung ke Allah. Bapak ingin apa? Bingung. Ingin husnul khotimah? Siapa yang bisa mematikan Bapak? Allah. Kita tidak akan mati tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah. Pada waktu kita mau dimatikan, Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa menjemput nyawa kita on time, tidak mundur sedetik, tidak maju sedetik. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa, misalkan di kilometer, saya nggak akan nyebut, nanti nggak mau ke sana ya kan. Meninggal di kilometer 98, pasti ke sana. Nanti tepat jam 10 lewat 25 menit 32 detik cabut nyawa, itu pasti tepat waktunya. Dengan cara, waktu, tempat, cara. Kalau kita ingin husnul khotimah, cuma satu yang bisa membuat kita husnul khotimah. Siapa? Allah. Syariatnya gimana supaya akhirnya baik? Gampang. Kalau ingin husnul khotimah syariatnya ya, setiap waktu saja jadi orang baik ya. Bicara baik, mikir baik, mendengar yang baik, berbuat baik, berhati baik, baik pada waktunya. Hadiah dari Allah bagi orang baik, husnul khotimah. Jadi harus sibuk. Tahu tidak apa yang paling membuat ke sorga, dijamin ke sorga? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuh, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah masukkan sorga. Bisanya nyebut la ilaha illallah itu hadiah dari Allah. Tidak mungkin bisa menyebut la ilaha illallah tanpa hidayah taufik Allah.